Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Iqbal dari kelas penerbitan 2D. Pada video kali ini saya akan membahas sekaligus mereview film The Post yang berkaitan dengan mata kuliah hukum pers dan kode etik jurnalistik. Alasan saya memilih film ini karena film The Post tidak hanya menyajikan cerita yang menarik, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana media massa menjalankan perannya dalam sebuah negara demokrasi. Film ini menunjukkan bahwa pekerjaan jurnalis bukan hanya menulis berita, melainkan juga memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Melalui film ini juga, kita dapat melihat bagaimana media menghadapi tekanan politik, ancaman hukum, hingga risiko bisnis ketika berusaha mengungkap fakta kepada publik. Selain itu, ada salah satu aktor favorit saya dalam film ini, yaitu Tom Hanks. Saya akan membahas sinopsis tentang film The Post. Film The Post berlatar belakang Amerika Serikat pada tahun 1971. Pada masa itu, Perang Vietnam sedang berlangsung dan menjadi salah satu isu politik terbesar di negara tersebut. Cerita dimulai ketika sebuah dokumen rahasia, pemerintah yang dikenal sebagai Pentagon Papers, bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi ribuan halaman laporan rahasia yang mengungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah menyembunyikan berbagai fakta mengenai Perang Vietnam. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa para pejabat pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa perang tersebut sulit untuk dimenangkan. Tapi, informasi itu tidak disampaikan secara jujur kepada masyarakat. Di tengah situasi tersebut, surat kabar The Washington Post mendapatkan kesempatan untuk menerbitkan dokumen tersebut. Masalahnya, jika dokumen itu dipublikasikan, pemerintah dapat menggugat media tersebut dan bahkan mengancam keberlangsungan perusahaan. Selain itu, pada saat itu The Washington Post sedang berada dalam proses penting di pasar saham, sehingga keputusan yang sudah dapat diambil itu sangat berdampak besar terhadap masa depan perusahaan. Disinilah konflik utama film dimulai. Mereka harus memilih antara menjaga keamanan perusahaan atau menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Setelah itu, saya akan membahas scene yang paling menarik dalam film ini. Menurut saya, adegan yang paling menarik adalah ketika Catherine Graham harus mengambil keputusan terakhir mengenai penerbitan Pentagon Papers. Adegan ini menurut saya sangat menegangkan karena memperlihatkan tekanan yang datang dari berbagai arah. Ada penasihat hukum yang menyarankan agar berita tersebut tidak diterbitkan karena resiko hukum yang sangat besar. Ada pula pihak-pihak yang khawatir perusahaan akan mengalami kerugian besar. Tapi, di sisi lain, para jurnalis dan editor percaya bahwa informasi tersebut harus diketahui masyarakat karena menyangkut kepentingan publik. Yang membuat adegan ini menarik adalah bagaimana ketika Catherine Graham harus membuat keputusan dalam waktu yang singkat, tetapi dengan konsekuensi yang sangat besar. Setelah itu, saya akan membahas analisis kode etik jurnalistik dalam film ini. Ada beberapa contoh penerapan kode etik jurnalistik dalam film The Post ini, yaitu, yang pertama, menyampaikan kebenaran. Prinsip pertama yang terlihat jelas adalah komitmen untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Dalam film ini, para wartawan berusaha mengungkap fakta yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah. Mereka memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa tugas utama jurnalis adalah mencari dan menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan tertentu. Yang kedua, independensi pers. Yang kedua ini adalah independensi pers atau kebebasan pers. Media harus mampu bekerja secara mandiri, tanpa intervensi dari pemerintah, kelompok politik, maupun pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam film ini, pemerintah berusaha menghentikan publikasi dokumen tersebut, tapi pihak media tetap mempertahankan independensinya dan tidak memberikan keputusan redaksi itu dipengaruhi oleh tekanan politik. Yang ketiga, ada verifikasi dan akurasi. Sebelum menerbitkan berita, para jurnalis melakukan pemeriksaan dokumen secara mendalam. Mereka tidak langsung percaya informasi yang diterima, tetapi melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan data. Prinsip ini sangat penting karena kesalahan informasi dapat menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. Yang keempat, ada kepentingan publik. Kode etik jurnalistik juga menekankan bahwa
pemberitaan harus mengutamakan kepentingan publik. Informasi mengenai Pentagon Papers dianggap penting karena berkaitan dengan kebijakan negara yang berdampak pada jutaan masyarakat Amerika. Oleh karena itu, publikasi dokumen tersebut bukan sekedar mencari sensasi berita, tetapi bertujuan untuk memberikan informasi yang penting bagi masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab sosial pers. Pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Film ini menunjukkan bahwa media memiliki peran untuk mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Tanpa adanya pers yang bebas dan berani, masyarakat akan kesulitan mengetahui berbagai fakta yang disembunyikan oleh pihak yang berkuasa. Selanjutnya, saya akan membahas kaitan film ini dengan hukum pers. Jika dikaitkan dengan hukum pers, film ini menunjukkan adanya benturan antara kebebasan pers dan kepentingan pemerintah. Pemerintah berusaha membatasi penyebaran informasi dengan alasan keamanan negara. Namun di sisi lain, media berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Konflik tersebut akhirnya menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kebebasan pers di Amerika Serikat. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pers sangat penting agar media dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut terhadap tekanan politik maupun ancaman kekuasaan. Setelah itu, saya akan membahas fakta menarik dari film ini. Ada beberapa fakta menarik mengenai film ini. Yang pertama, film ini diangkat dari kisah nyata yang benar-benar terjadi pada tahun 1971. Yang kedua, film ini disutradarai oleh Steven Spielberg yang dikenal sebagai salah satu sutradara paling berpengaruh di dunia perfilman. Yang ketiga, pemeran utama film ini adalah Tom Hanks sebagai Ben Bradley dan Meryl Streep sebagai Catherine Graham. Yang keempat, film ini mendapatkan berbagai nominasi penghargaan bergengsi karena kualitas cerita dan akting para pemainnya. Yang kelima, Pentagon Papers sendiri terdiri dari ribuan halaman dokumen rahasia yang mengungkap berbagai keputusan pemerintah terkait Perang Vietnam yang sebelumnya tidak diketahui publik. Nah, ini adalah saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya tentang film ini. Menurut saya, film The Post merupakan film yang sangat inspiratif, terutama bagi mahasiswa komunikasi dan jurnalistik. Karena film ini mengajarkan bahwa menjadi jurnalis membutuhkan keberanian, integritas, dan tanggung jawab yang besar. Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa kebenaran terkadang memiliki harga yang mahal. Namun, jika media tidak berani menyampaikan fakta, maka masyarakat bisa kehilangan akses terhadap informasi yang penting. Pesan utama yang saya dapatkan dari film ini adalah bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijaga agar media dapat terus menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, dan pembela kepentingan publik. Sebagai kesimpulan, film The Post bukan hanya sebuah film drama sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran penting mengenai kebebasan pers, kode etik jurnalistik, dan peran media dalam kehidupan demokrasi. Film ini sangat relevan dengan mata kuliah hukum pers dan kode etik jurnalistik karena memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip jurnalistik diterapkan dalam situasi nyata yang penuh resiko dan tekanan. Sekian review film The Post dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu nanti.